memberikan itu bukan dari ayahnya, tapi dari ibunya. Ibulah yang memberikan DNA mitokondrial kepada anaknya. Jadi ibu itu penuh dengan energi, kesaktian. Versi negara Indonesia, kekuatan ibu-ibu pada mitokondrial disebut dengan the power of emak-emak. Jadi hati-hati, daripada mengutuk anaknya, lebih baik mendoakan anaknya. Ya, hati-hati banget. Makanya sarannya, anak-anak jangan, siapapun kita ini semua anak-anak kan, anak dari seorang ibu, jangan pernah berani pada ibu. Nanti bahaya hidup orang yang berani-berani pada ibunya secara material terganggu. Hidup orang yang berani pada ayahnya secara materi spiritual terganggu. Jadi kalau kita punya ayah yang tidak mendukung kita secara spiritual karena perilakunya mungkin buruk, daripada melawan, diam. Tapi pergilah mencari seseorang yang bisa menjadi figur ayah bagi kita. Lebih baik begitu. Daripada mengutuk ayah kita sendiri, pergilah cari figur ayah. Daripada mengutuk ibu kita, pergilah cari figur ibu. Itu banyak. Ya kan? Dan bapak-bapak juga begitu. Daripada mengutuk istri, carilah. Ini jawabannya langsung. Ini yang paling sering terjadi memang, ya. Bapak-bapak itu memang sering begitu. Kalau lihat anak orang lain, ingat anak sendiri. Kalau lihat istri orang lain, lupa istri sendiri. Ini bercanda ini. Ini jam-jam ngantuk harus kasih bercanda. Sampai sini dapat ya? Betapa cerdasnya tubuh kita ya. Hati-hati. Kalau tubuh kita lagi sakit, ini juga bisa diperintah untuk menyembuhkan dirinya. Saya pernah menyembuhkan diri saya dari alergi, dari tumor, dari sakit, hanya dengan mengucapkan itu. Saya pernah mengalami tumor, yang tumor seukuran kelereng. Itu sudah saya miliki sejak kecil, sampai 20 tahun. Usia 27 tahun. Semakin besar, akhirnya seukuran kelereng. Karena dia di tempat yang agak susah, saya operasi sendiri. Nah, akhirnya saya berencana di tahun 98 itu untuk operasi. Tapi karena menunggu waktu sebelum pulang ke tempat saya lahir di Kute, saya tugasnya di Singaraja dulu. Lalu setiap malam sebelum tidur saya katakan selama 14 malam, mulai malam ini tumor itu hilang dari tempatnya. Sambil saya berimajinasi dari ada menjadi tidak ada. Di hari ke-15 saya bangun pagi, ada yang basah di belakang. Apa ya? Oh, pecah tumornya. Saya toleh di kasurnya kan spray putih, nggak ada darah. Isinya nggak tahu kemana. 3 hari kemudian nutup, sembuh. Jadi saya nggak jadi operasi. Dulu saya bersin-bersin, alergi, bersin-bersin sampai sesak, asma gitu kan. Minum obat, minum CTM, minum Dexa, minum kemudian asma solon, asma soho gitu kan. Karena gitu kan. Akhirnya apa? Wah, capek banget nih minum obat kayak gini terus-menerus. Akhirnya yang saya lakukan apa? Tahun 97. Karena tugas di puskesmas yang ya lumayan agak di desa. Setiap kali minum obat kan ngantuk, nggak bisa periksa pasien kan. Nah jadi setiap malam tuh saya bayangkan diri saya bersih-bersih kamar yang penuh debu. Mulai malam ini aku bebas dari alergi dan bersin-bersin. Napasku selalu lega begitu. Terus saya ucapkan itu selama 2 minggu. Setelah itu saya biarkan semesta melakukan apa tugasnya. Saya waktu itu belum tahu ini. Nah, tahun 2000 bukan 1997. Ini kan tahun 2015, jauh banget. 10 tahun kemudian kayak gitu. Dan setelah itu saya nggak ingat kapan saya sembuhnya. Pokoknya saya berhenti minum obat, saya nggak ingat sampai sekarang nggak pernah kayak gitu lagi. Saya nggak ingat kapan saya berhentinya gitu. Sembuh aja gitu. Nah ini yang saya ajarkan ke banyak orang untuk menyembuhkan dirinya. Ada yang pernah mengalami tumor payudara. Saya suruh dia menyentuhnya dengan penuh cinta. Minta maaf. Akhirnya apa? Tumornya mengecil. Kemarin ada dokter yang saya ketemu di acara ngaji Rasul. Dokter umum. Dia juga tiroidnya membesar, ukuran 5 cm. Setelah dengerin saya bicara kayak gitu, dia coba ngomong sama ininya. Kemarin dia waktu itu ketemu, dia berterima kasih. Karena dipicu apa yang diajarkan itu, dia bicara pada tubuhnya. Tanpa obat,
tumornya mengecil menjadi 1 cm dari 5 tanpa obat. Nah, saya bilang, terusin. Bukan saya yang menyembuhkan. Kecerdasan dalam diri yang menyembuhkan. Saya bilang begitu. Nah, kebayang maksudnya? Oke. Sekarang kita lihat, ini baru tubuh nih. Baru tubuh manusia. Nah, tumbuh-tumbuhan juga sama. Maka banyak orang melakukan penelitian di barat sekarang. Bagaimana bicara pada tumbuh-tumbuhan. Nah, orang Bali, tetua-tetua Bali udah biasa tuh ngomong sama tumbuh-tumbuhan. Makanya tumbuh-tumbuhan besar itu kenapa di Bali dipakai kain. Supaya apa tujuannya? Supaya orang-orang nggak motong. Kalau pohon-pohon besar dipotong, tanah longsor, produksi air menurun, begitu. Jadi dijaga dengan cara begitu. Ya, pohon bisa bicara. Pernah nggak? Siapa pernah mengamati di rumahnya ada pohon buah. Yang pohon buah yang diletakkan di pinggir jalan pasti buahnya banyak. Pernah memperhatikan itu? Karena setiap hari ada orang ngomongin dia. Di Jepang di sebuah desa ada pohon besar yang mau dipotong karena mau dijadikan lahan itu untuk lapangan. Tapi zaman itu mereka nggak punya alat potong yang gede. Lalu apa yang dilakukan? Diajarkan oleh tetua di sana. Kamu setiap hari semua penduduk desa lempari pohon itu dan caci maki pohon itu. Ternyata yang terjadi apa? Lama-lama dia merasa nggak ada yang mencintainya. Dia merangas, lalu busuk dan mati. Di alam liar sana ada jenis-jenis pohon tertentu yang disukai sama gajah. Begitu gajah mau masuk ke wilayah hutan yang berisi pohon-pohon itu, pas dia mau makan daun-daun itu, pohon yang sebelahnya seakan-akan berkomunikasi. Lalu dia mengubah susunan kimia dari daun-daunnya. Jadi pohon yang sama ini, yang di sini dimakan, lalu mereka pindah ke lebih dalam lagi, mereka makan sini nggak bisa lagi. Karena apa? Rasanya udah beda. Akhirnya nggak jadi dimakan. Itu komunikasi antar pohon. Jadi jangan kira pohon nggak ini gitu, nggak bisa bicara, nggak bisa. Dia nggak bicara, cuman dia mempunyai sesuatu yang bisa kita inikan. Dan hebatnya lagi nih, saya pernah cerita. Kalau kita lagi panas dalam, kalau kita pakai herbal, apa yang kita makan? Minumnya apa? Apa? Kalau kita bikin hangat-hangat, jahe. Jahe itu diperiksa sama ahli farmakologi, kandungannya apa? Flavonoid. Mengandung anti radang. Nah, yang nyuruh dia mengandungkan dirinya anti radang siapa? Kita bisa menamainya, ini kandungannya flavonoid, ini mengandung anti radang. Yang nyuruh dia itu meramu dirinya menjadi anti radang siapa? Yang nyuruh jamuk, yang nyuruh kunyit mengandung dirinya seperti itu siapa? Kurkumin itu mengandung itu siapa? Semesta itu sudah menyiapkan dirinya untuk apa? Membantu manusia hidup. Kita hanya perlu menelitinya. Ya enggak? Tahu bunga bintang yang dipakai untuk menjernihkan mata? Yang nyuruh itu siapa? Tahu sirih mengandung astringen sebagai kumur-kumur? Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh dia mengandung itu siapa? Gitu. Karena ada kecerdasan yang menyiapkan diri kita. Kita hanya perlu belajar berkomunikasi. Nah, orang-orang zaman dulu berkomunikasi. Yang ngomong sama pohon-pohon, pohon yang berkata pada dia, jadikan aku obat ini kalau kamu begini. Orang-orang dulu mencatatnya. Di Bali ada lontar yang dikenal sebagai lontar Taru Pramana. Kekuatan dari pohon-pohon. Jadi dia tahu. Di Cina pasti ada. Sehingga dia tahu obat-obat herbal. Ini hebat. Karena dia bicara dengan kecerdasan semesta yang ada pada pohon itu. Tapi apakah pohon akan bicara kayak ngomong kayak gitu? Enggak. Enggak, dia enggak ngomong. Apakah saya pernah bicara dengan pohon? Pernah. Sehari setelah saya dijanjikan untuk membaca alam, pagi-pagi saya nyapu besoknya. Di rumah saya ada pohon Kamboja. Pohon Kamboja ada yang jatuh, masih segar-segar, ini jatuh. Saya bilang sama pohon Kambojanya, saya akan nyapu nih. Tadi masih segar-segar bunganya. Saya tanya, wahai bunga Kamboja, kenapa kau jatuhkan bunga-bungamu yang masih segar? Terus apa katanya? Manu, aku pernah memberi keindahan kepada langit. Sekarang aku jatuh ke bumi untuk memberi keindahan pada halamanmu. Apakah kamu yang dulu indah sebagai jiwa,
jatuh ke bumi, tidak ingin memberi keindahan pada kehidupan. Kan? Musim-musim hujan, saya melihat laron. Tahu kan laron? Dari tempat yang tersembunyi, gelap, terbang. Lalu kita siapkan baskom air di bawahnya. Sering nggak zaman dulu? Sebagian nanti dimakan sama cecak. Cecak-cecak di mana? jadi dia terbang gitu. Saya tanya, kamu ngapain pergi dari rumahmu yang aman, yang gelap itu, ke sini terbang tinggi, mencari cahaya, lalu mati, dimakan cecak lah, patah ini. Kamu ngapain? Saya tanya begitu. Seekor laron bicara sama saya. Dia ngomong seperti gini, Manu, walaupun aku mati, setidak-tidaknya ketika aku mati, aku telah meninggalkan tempat hidupku yang gelap, pergi ke tempat yang lebih tinggi dan penuh cahaya. Tidakkah kau ingin mati di tempat yang lebih tinggi dan penuh cahaya? Kan alam itu banyak banget bercerita kepada kita. Itu kan? Terus saya tanya lagi nih. Suatu hari saya pergi ke alam. Ini bagaimana kecerdasan alam itu bicara. Saya melihat seekor siput. Tahu kan siput naik pohon pelan banget. Saya tanya, kamu ngapain juga ke atas? Pelan-pelan, nggak sampai-sampai. Kamu apa yang kamu cari ke atas sana? Terus apa jawaban siput? Kalau aku cepat-cepat, maka tujuanku akan cepat tercapai. Kalau tujuanku cepat tercapai, kebahagiaanku akan cepat tercapai. Kalau kebahagiaanku cepat tercapai, kebosananku pun cepat tercapai. Ya enggak? Maka aku pelan-pelan supaya kebosanan itu lebih lama tibanya. Benar nggak? Pernah nggak kita pingin banget punya sesuatu, begitu dapat, bahagia sebentar, habis itu manusia, nah kamu mau ngapain? Oh belajar bagus, belajar Pak supaya ini. Oh iya bagus, kamu belajar supaya apa? Supaya pinter. Tujuannya apa? Supaya bisa kuliah di kedokteran. Oke. Setelah kuliah di kedokteran apa? Supaya bisa kerja cari uang. Terus cari uang setelah itu apa? Bisa merayu orang yang saya sukai. Oke, setelah itu udah apa? Biar bisa bahagia dalam 5 menit. Ya enggak? Hanya untuk mendapatkan kebahagiaan yang bertahan 5 menit. Benar nggak? Jadi, apakah hidup ini hanya untuk mencari kebahagiaan 5 menit? Enggak kan? Yang bingung-bingung pasti bisa 3 jam itu. Kebayang maksud saya? Jadi bukan itu yang utama, benar nggak? Kebahagiaan yang terpenting bukan tentang urusan seksual, tetapi tentang urusan apa? Urusan kebersamaan, benar nggak? Cepat bosan nanti, benar nggak? Nah, kebayang maksud saya bagaimana alam bisa bicara begitu dalamnya tentang kita? Terus saya tanya lagi, saya tadi makan sama anak saya ikan salmon di Susite kan. Saya nggak makan, saya vegetarian, anak saya yang makan. Tiba-tiba jadi ingat tentang ikan salmon. Pernah lihat ikan salmon berenang melawan arus? Saya tanya, kamu ikan-ikan salmon, kamu ngapain melawan arus? Menyusuri sungai, melompat melawan jeram, melompat di jurang-jurang, ditangkap pula sama sebagian beruang. Sebagian mati, sebagian terluka. Lalu akhirnya saya ikuti filmnya itu. Sampailah dia di danau, di tempat di mana dulu dia dilahirkan. Ya enggak? Terus saya tanya, kamu ngapain lagi balik ke sini? Kan tempat hidupmu di samudra sana. Terus dia jawab apa? Aku sudah lama menikmati kehidupanku di samudra. Jikapun aku akan mati, setidak-tidaknya aku pulang ke tempat dari mana aku pernah berasal. Tidakkah kamu ingin mati lalu pulang ke tempat dari mana kamu pernah berasal? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Benar nggak? Kita berdoa di situ, tapi kita berani nggak melawan arus untuk sampai di tempat di mana kita berasal? Apa kita milih terjebak di samudera kehidupan yang menurut kita penuh keindahan? Luar biasa kan alam.
Ini kecerdasan kalau bicara lewat alam. Nah, kalian kita lihat nih, bagaimana alam begitu ajaibnya. Tambah lagi ajaib. Wow. Next. Ya, next mungkin lagi. Oh, bukan. Udah di sini dia jadi video, di sana enggak mungkin. Oke, sekarang kita lihat ini. Yang tadi ini. Nah, ini. Itu tadi pada burung, pada apa pohon. Sekarang kita lihat pada hewan-hewan. Nah, hewan-hewan juga mengandung DNA. Makanya di beberapa agama, di beberapa tradisi, dia memilih hewan-hewan kecerdasan kita mengubahnya, atau kecerdasan hewan-hewan itu yang mengubah DNA kita, kecerdasan kita. Kebayang maksudnya? Makanya setiap agama pasti punya pilihan-pilihan hewan. Nah, dapat ya? Ini yang gede-gede. Ini level yang paling kecil ini. Oh, itu nggak bisa deh. Itu nggak bisa ini kan ya. Coba, oh nggak bisa. Nggak bisa dimainin dia. Ini di sini bagus banget. Ini kayak gini dia. Nah, kayak gini ya. Nah, di sini dia kelihatan kayak gini. Dia gerak-gerak. Di level yang paling kecil, yang mikroskopik sekali, ini benar-benar makhluk kecil ini bisa bergerak, bisa makan, bisa begini, bisa begitu. Padahal ini makhluk yang sangat mikroskopik. Kenapa sedetail itu bisa terjadi? Karena ada kecerdasan di situ. Dapat ya? Ada kecerdasan mengagumkan di ruang-ruang kosong itu. Begitu hebatnya. Nah, sehingga muncullah seorang Jepang yang bernama Kazuo Murakami. Dia meneliti DNA sampai kemudian dia mengatakan begini. Ini, ada sesuatu yang sangat agung di dalam diri kita. Dia maha kecil, DNA kita itu maha kecil. Seluruh DNA kita kalau dikumpulin hanya satu sendok teh. Seluruh DNA kita ini hanya 1 sendok teh. Tapi kalau rantai DNA disambung menyambung menjadi satu, dari Sabang sampai Merauke, itu panjang rantai DNA kita itu 17 kali jarak Pluto ke matahari. Kebayang nggak? Jadi DNA kita ini rantainya panjang banget. Tapi kalau dikumpulin volumenya hanya 1 sendok teh. Maha kecil sekaligus maha besar. Jadi yang maha besar itu ada di sini. Yang maha kecil juga ada di sini. Lah, Tuhannya kita cari jauh-jauh. Ya enggak? Tuhannya kita doakan berjauh-jauh. Tuhan di dalam kita sakitin. Nyambung nggak? Ya Tuhan, tolonglah aku. Tapi ke dalam diri kita nyakitin diri kita sendiri. Benar nggak? Kita sakiti dengan emosi-emosi negatif penuh kecemasan, kemarahan, dendam, luka-luka batin masa lalu. Lalu kita terus memohon kepada yang di atas. Yang di sini kita nggak pedulikan. Padahal Tuhan sedekat urat nadi. Kenapa disebut sedekat urat nadi? Karena bahkan pada sel-sel kulit kita ada kecerdasan Tuhan. Benar nggak? Itu maksudnya. Dapat sampai sini kehebatannya? Jadi hati-hati. DNA kita bisa sangat terpengaruh oleh kata-kata kita. You are what you think. Hati-hati dengan pikiran kita. Ini baru DNA, benda makhluk hidup. Bagaimana dengan benda-benda mati? Atom-atom itu dengan cerdasnya bisa membentuk seperti ini. Benar nggak? Makanya orang-orang Bali itu bisa menggunakan air untuk apa? Untuk menjadikan air suci. Di Islam menjadi air zam-zam. Di Kristen menjadi apa? Air pembaptisan, air suci juga kan? Jadi semua air itu kalau didoakan dengan baik bisa berubah. Nah, tubuh kita terdiri dari berapa persen air? 70-80% air. Kalau dia sering-sering disakitin, dimarahin, apa yang terjadi? Sel-sel tubuh air molekul-molekul air kita menjadi kristal-kristal yang menyakitkan. Mungkin menjadi batu ginjal, mungkin menjadi batu ini, batu gitu. Benar nggak? Karena kita jarang memberi cinta kepada air dalam diri kita. Dapat maksudnya? Ya. Nah, jadi kalau kita mengupas makhluk hidup tadi, maka kita akan melihat bagaimana tubuh kita ini adalah apa? Tubuh kita tersusun dari triliunan sel.
Ada yang menyebutnya 50 triliun sel, ada yang menyebutnya 100 triliun sel. Jadi 100 triliun sel ini penuh dengan kecerdasan. Benar nggak? Nah, hati-hati nih. Tubuh kita ini adalah kumpulan dari materi, energi, dan kecerdasan. Materinya disebut apa? Body. Energinya disebut dengan mind. Kecerdasannya disebut dengan soul. Mind, body, and soul. Nah, kalau nggak seimbang mind, body, and soul-nya, seimbang nggak kita? Nggak bisa. Kebayang maksudnya? Karena soul kita adalah kecerdasan, maka kalau kita ingin membentuk materi tubuh kita dengan baik, mulailah dengan soul kita dulu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangun jiwanya dulu. Soul-nya dulu dibangunin. Baru tubuhnya, bangkitkan dalam kesadaran. Nah, itulah yang sudah disampaikan juga oleh Bu Ica tentang bagaimana membangkitkan kesadaran segala macam, energinya, bagaimana membangkitkan cakra-cakra. Udah bener. Tinggal terusin aja, lanjutin. Saya hanya memperjelas aja bahwa sudah on the rule, sudah right. Dah, dapat sampai sini? Oke. Jadi Tuhan itu kecerdasan semata. Pertanyaan ulang sekarang, kita uji nih. Kalau Tuhan adalah kecerdasan semata, kira-kira kecerdasan itu laki-laki apa perempuan? Benar berarti kan? Oke, di sini benar. Nah, Tuhan itu tidak terlukai oleh senjata. Kecerdasan bisa luka enggak oleh senjata? Enggak, karena enggak berwujud. Tuh, kecerdasan diciptakan enggak? Enggak pernah. Enggak dilahirkan, sudah ada. Dah? Kecerdasan bisa basah enggak oleh air? Bisa kering enggak oleh angin? Enggak juga. Gimana caranya? Karena ketika kita sebut Tuhan kecerdasan basah oleh air, air itu adalah H2O, sementara di dalamnya ada kecerdasan. Ya enggak? Kebayang maksudnya? Wah, tidak terbakar oleh api. Jelas, karena dia sesuatu yang ada tetapi tidak berwujud. Ada di mana-mana, benar nggak? Di mana-mana ada. Sehingga hati-hati bicara kepada apapun. Maha besar sekaligus maha kecil, benar nggak? Benar. Jadi, kita sepakat ya? Begitu kita bicara dengan Tuhan, yang kita imajinasikan adalah sebuah kecerdasan yang mengagumkan, yang ada di mana-mana. Jangan sampai ke sana berdoa mohon ketenangan, di sini menyakiti Tuhan sebagai kecerdasan yang berdiam pada diri orang-orang, pada diri makhluk-makhluk. Itu namanya jaka sembung bawa skuter. Nggak nyambung dan muter-muter. Kebayang ya? Jadi jangan sampai kesananya baik, kesininya buruk, nggak nyambung. Ya, ini ajaran agama yang mengajak kita apa? Hormati orang lain sebagaimana kamu hormati dirimu dan sebagainya lah. Karena di sana dan di sini sama, ya kan? Ya, di Bali ajarannya disebut apa? Tat tuam asi. Tat itu menjadi zat, tat itu menjadi det, ya, det menjadi teu dan terusnya. Maka tat itu. Tuam engkau, asi juga. Itu pun engkau, itu pun engkau, itu pun engkau, itu pun engkau. Maka kemanapun kau menghadap, di sanalah wajah. Begitu. Kebayang maksudnya? Penjelasannya kayak gini. Nah, jadi kecerdasan semata tak terbatas itu apa kemudian? Tuhan, energi, dan materi. Dia maha gaib, sekaligus nyata. Jadi kalau ingin menyentuh Tuhan, sentuhlah materi-materi ini. Maka kalau ingin bicara sama Tuhan, minta kesembuhan, sentuh aja. Ya Tuhan, sentuh aja dia. Wahai tubuhku, ya. Sentuh. Jangan pernah menyakiti diri kita sendiri karena di dalamnya ada Tuhan. Sampai sini dapat? Ya. Siapa di sini yang masih melihat dirinya nggak sempurna? Kita sempurna apa enggak kita? Sempurna karena kita memiliki dualitas yang dua-duanya kita bisa terima dengan sama purna. Pada akhirnya kita bisa sama. Terimalah diri kita secara utuh apa adanya. Kalau masih bingung siapa diri kita, apakah sudah kita berikan kebahagiaan, sekali waktu sebelum mandi tatap di cermin atau sesudah mandi tatap di cermin. Lalu bernyanyi, siapakah engkau
yang di depan cermin. Apakah kabarmu selama ini? Dira Sugandi. Tahu lagunya? Utuh. Terus suatu hari peluk aja. Siapa di sini punya pasangan sehidup semati? Sudah ketemu pasangan sehidup sematinya? Belum. Yang sudah siapa? Yang sudah siapa? Siapa pasangannya sehidup sematinya? Tubuhnya. Karena yang diajak ada saat sekarang ini adalah tubuh. Dari hidup sampai mati, inilah pasangan sejati kita. Tubuh disebut dengan tanah. Tanah disebut dengan siti. Siti disebut dengan sita. Jiwa disebut sebagai romo. Maka tubuh dan jiwa adalah cinta yang menyatu bagaikan romo dan sinta. Inilah Ramayana. Rama artinya jiwa, yana artinya perjalanan. Kitalah Ramayana, perjalanan jiwa itu sendiri. Romo, ramanya jiwa, sita, siti tubuh, mananya menjadi apa? Laksmana. Kebayang ya? Jangan sampai tubuh atau sitanya diperangkap oleh Rahwana. Maka sering-seringlah mesra dengan tubuhnya, peluk. Ya, peluk tubuhnya, sering-sering mesra, nyanyikan lagunya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Sering-sering tuh peluk kita. Ya, benar ya? Nanti rasakan akan nangis kok kita. Wahai tubuhku, lama aku melupakan bahwa engkaulah berkah terbaik dari diriku, dari diriku sebagai jiwa. Nanti akan mengagumkan. Ya. Dapat dari sini? Ya, sekarang kita lihat nih energi ini. Kita masuk energi ya. Energi itu, tadi kan kecerdasan energi materi. Kita kupas energi aja. Energi itu setidak-tidaknya ada 3. Energi cahaya, energi suara, energi elektromagnet. Energi cahaya itu disebutnya div kalau bahasa Sanskerta. Muncullah dewa-dewa. Di Islam namanya nur. Maka muncul Nur Muhammad, Nur Insan, Nur Allah. Karena cahaya. Dalam diri kita menjadi nurani. Ada yang nur di sini? Oh, Nurul. Mbak Nurul. Cahaya di sini. Benar ya? Ada suara. Suara yang di Jawa terkenal sebagai gema suaranya apa? Hong. Gitu. Itu suara, energi suara. Hong itu adalah energi suara ledakan alam semesta yang pertama. Ledakan pertama. Mau tahu ledakan suara ledakan itu? Ginikan tangannya. Dalam hening ginikan tangannya. Dekatin telinganya, jauhin lagi. Kedengaran? Bener nggak? Itu suaranya. Ini sudah diteliti oleh NASA, dia bikin alat, ternyata terdengar suara gema kayak gini. Dapat ya? Nah, energi elektromagnetnya vibrasi. Nah, sampai sini dapat ya? Oke. Nah, inilah yang kemudian semua ini adalah wujud kecerdasan. Ini semua warna-warni cahaya ini. Semua warna-warni cahaya. Maka nanti kalau ke Bali, ketika mau lihat orang Bali mempersembahkan bunga-bunga, jangan kaget. Di Bali dikenal 3 hal. Materi itu disebut buta. Maka muncullah apa yang dikenal sebagai panca maha buta. Panca itu 5, maha itu utama, besar, buta itu materi. Ada 5 materi utama, yaitu apa? Tanah, air, udara, cahaya, dan ruang kosong. Nah, supaya buta atau materi yang buta-buta juga artinya gelap, bercahaya, ya. Kalau kita di sini ruangannya gelap, apa caranya supaya terang? Dikasih cahaya. Maka orang Bali mempersembahkan cahaya matahari yang ditangkap warna-warninya dalam bentuk bunga. Itu tujuannya. Bukan mempersembahkan makan bagi itu, enggak. Hanya mempersembahkan energi cahaya. Supaya hidupnya tidak monokrom. Hidupnya colorful. Ya kan? Itu maksudnya orang Bali. Nah, kadang disajikan makanan yang penuh warna-warni, itu juga buta. Makanya muncul warna-warni makanan, air, segunya berwarna merah putih ini. Mempersembahkan cahaya-cahaya. Kebayang maksudnya? Maka jangan heran juga di Bali ada gamelan ini, ada suara ini, suara itu. Itu persembahan energi suara.
Ding, 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 energi suara. Jadi musik itu adalah persembahan energi suara kepada pemuja yang senang dengan musik gitu. Ada rebana segala macam. Dapat sampai sini? Ya, itu tadi. Lalu energi. Sekarang kecerdasan. Nah, ternyata kecerdasan di dalam diri kita terbagi 3. Ada kecerdasan atas sadar, yaitu soul kita, kecerdasan sadar di pikiran kita, dan kecerdasan bawah sadar pada tubuh kita. Nah, maka orang yang ingin mendapatkan pesan dari jiwanya dalam mimpi misalnya, maka dia bisa bicara, wahai kecerdasan mimpiku, jiwaku, berikan aku jawaban lewat mimpi. Siapa pernah di sini mendapatkan jawaban lewat mimpi? Terutama nomor togel. Ada ya? Pernah mendapatkan pengetahuan dari mimpi? Ini sering. Ini yang sering dikenal sebagai mimpi nubuat. Kita pakai baju. Ya, kita pakai baju ini semua. Dijarit dengan mesin. Tahu nggak siapa penemu mesin jarit? Bukan mesin jaritnya. Hah? Nama Singer ya. Butterfly. Nama penemu mesin jahit pertama itu namanya Elias Howe. Dia waktu itu ingin bersaing untuk mendapatkan cara menciptakan mesin jahit. Dia nggak tahu bagaimana caranya memasukkan benang ke mesin supaya menarik jarumnya. Benangnya nggak bisa. Bingung dia. Jarum yang kita kenal kan jarum ujungnya tajam, pangkalnya lubang, benar nggak? Nah, dia nggak bisa. Gimana caranya ini? Nggak bisa. Siapa pernah lihat mesin jahit? Pernah kan? Oke. Kemudian suatu hari dia mimpi. Mimpi ditangkap oleh suku pedalaman yang kanibal. Lalu dia diikat. Pada saat dia diikat, dia mau ditusuk dengan tombak. Pada saat tombak mendekati kepalanya, yang dia lihat, lalu dia terbangun, adalah apa? Tombak yang tajam itu di tengah-tengahnya bolong. Lalu dia terbangun dan kaget. Ini jawabannya. Maka dia bikinlah jarum yang ujungnya berisi bolong. Dapat ya? Ini namanya dream consciousness, kesadaran lewat mimpi. Jadi dia bisa mendapatkan jawaban lewat mimpi. Ada lagi kita, pikiran sadar kita memberi perintah kepada tubuh sadar kita, tubuh bawah sadar kita. Contoh perintahnya paling sering dilakukan apa? Aduh, besok aku ingin bangun pagi jam 6. Pasang alarm, tahu-taunya kita bangun nungguin alarmnya hidup. Benar nggak? Nah, siapa yang membangunkan? Kenapa segar tiba-tiba? Karena pikiran sadarnya memberi perintah kepada sel-sel tubuhnya. Walaupun dia lihat jam sebentar, 5 jam lagi. Tubuhnya sadar, oke, 5 jam lagi. Begitu tiba saatnya 5 jam, siklus sirkadian kemudian menurunkan hormon-hormon melatonin, lalu memproduksi hormon yang membangkitkan kesegarannya. Tiba-tiba gini dia. Segar aja bangunnya, bener nggak? Mau tidur lagi, nggak bisa tidur. Akhirnya apa? Nungguin alarmnya. Pernah begitu? Ini baru ke dalam. Koneksi keluar. Aduh, aku buru-buru nih. Tapi bagaimana caranya aku bisa lolos nih? Tiba-tiba di jalan, ketemunya lampu hijau terus. Pernah? Begitu nyari parkir susah. Tiba-tiba ada orang keluar dari parkir, kita masuk. Pernah dilindungi kayak gitu oleh semesta? Itu karena kita terus terkonek dengan semesta dengan baik. Kecerdasan semesta ada di mana-mana. Makanya kita diajarkan oleh agama untuk apa? Jujur pada diri sendiri. Apa artinya jujur? Kalau kita jujur pada diri sendiri, kecerdasan tubuh kita yang juga terkonek dengan kecerdasan semesta di luar diri kita, itu tidak akan ragu-ragu lagi. Contoh nih, contoh. Kalau kita pesan makan, datanglah pelayan. Kamu mau pesan apa? Saya mau pesan capcay ya mbak ya. Oke. Begitu dia jalan, mbak. Nggak jadi deh capcay, sayur hijau aja. Oke. Diubah, dicoret, sayur hijau. Pas dia pergi, mbak, nggak jadi deh. Kalau ada karedok ya, diubah lagi. Terus demikian, apa yang kemudian dia lakukan? Nah, akhirnya dia belilah karedok. Begitu dia datang, kita bilang, kok karedok sih mbak? Kan saya tadi ordernya capcay. Bingung nggak dia? Lama-lama dia nungguin kepastiannya, benar nggak? Nah, artinya apa? Tubuh kita mirip seperti itu. Kalau kita plan ngomongnya A, mintanya B, nggak nyambung.
Tapi kapan kita sering jujur pada diri sendiri, nggak membohongi diri sendiri, suatu ketika ngomong A, hasilnya langsung A. Itu yang disebut dengan si pahit lidah. Ngomong apapun terjadi. Kebayang ya? Ya. Dapat dari sini? Jadi pelajarannya jujur. Jadi semua yang diajarkan agama yang tentang moralitas itu, ini ilmu yang sangat-sangat ilmiah. Diajarin jujur, diajarin baik, diajarin berpikir positif, itu sangat-sangat ilmiah. Berkenaan dengan kecerdasan otak kita. Tapi orang pikirnya kan, wah agama apa sih diajarin bla 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 segala macam. Dia nggak tahu bahwa itu sangat-sangat membantu kita menjalani hidup ini. Tapi karena nggak dijelasin, dikiranya apa? Ah, ini hubungannya kan nanti, surga yang nanti. Bukan yang nanti, yang sekarang. Kebayang ya? Ini kecerdasan bawah sadar. Hebatnya otak kita ini. Nah, otak kita ini ya, yang mengagumkan ini, dengan sistem sarafnya. Tahu nggak dari mana otak ini dibuat? Dari 70% air. Lalu ada kandungan karbohidratnya, ada kandungan garam-garamnya, ada kandungan proteinnya, ada kandungan zat-zat terlarut lainnya. Nah, kalau saya kasih karbohidrat dalam bentuk tepung, saya kasih airnya, saya kasih margarin untuk lemaknya, saya kasih gula, saya kasih garam-garam, proteinnya berupa telur, aduk-aduk jadi adonan berbentuk otak, bisa mikir nggak itu? Nggak bisa kan? Dia hanya jadi makanan. Tapi dengan bahan yang sama, otak kita ini bisa mikir. Ajaib nggak kita? Kita punya sesuatu yang ajaib otak ini. Terus kita banyak mengeluh pula. Gini lagi, satu. Apa ya? Nah itu kita lihat kaca itu kan. Karena ada kaca, di ruangan itu ada kaca kan, dindingnya pakai kaca kan. Pintu itu juga kaca. Tahu nggak? Dibutuhkan, tapi kaca itu lemes apa enggak? Apa kaku? Kaku lah. Tahu nggak bagaimana cara bikin kaca itu? Butuh 1600 derajat Celcius pembakaran untuk bisa melelehkan pasir kuarsa menjadi kaca. 1600 derajat Celcius untuk bikin kaca. Tapi mata kita punya lensa yang bisa menebal, menipis. Lensa loh. Kamera punya lensa, kita punya lensa. Butuh 1600 derajat Celcius nggak untuk buat lensa ini? Kalau iya, mati terbakar kita di dalam kandungan ibu. Tapi dengan hebatnya kita dibuatkan lensa yang luar biasa. Di dalam mata ini kemudian ada lubang hitam kecil yang bisa seperti apa? Pupil. Yang besar, yang kecil. Seluruh alam semesta yang kita lihat ini seketika bisa masuk ke dalam diri kita, membentuk bayangan di sini. Lubang kecil itu loh. Jadi betapa hebatnya mata ini, benar nggak? Nilainya tak ternilai. Jadi kita sangat kaya raya. Dengan punya mata aja berkahnya luar biasa, kita bisa melihat keindahan. Ya enggak? Tapi kita juga masih banyak mengeluh. Dapat dari sini otaknya? Ini udah dijelasin sama Bu Ica. Otak kita ini ketika diketahui potensinya, ternyata bukan hanya untuk berpikir ini itu saja, bukan. Dia bukan hanya crazy superkomputer setinggi gedung bertingkat 14 atau seluas lapangan sepak bola dengan memori yang mengagumkan, ya. Tapi otak kita ini juga mempunyai kesaktian. Kapan kesaktiannya muncul? Kapan kita bisa mencapai frekuensi alpha theta? Apa fungsi frekuensi alpha theta? Untuk kita terkonek dengan batin bawah sadar kita, untuk memberinya perintah, afirmasi-afirmasi, agar masa depan kita menjadi sesuai yang kita harapkan. Mau kaya, mau sehat, mau apapun, itu sering-sering dilakukan. Tapi kan saya sudah mencobanya, kok gagal terus? Lah modalnya nggak ada. Modal kebaikannya nggak ada, modal kejujuran nggak ada, tiba-tiba ingin berdoa langsung jadi kenyataan, nggak nyambung. Maka ikuti ajaran agama masing-masing yang membuat kita baik. Kalau sudah baik, apapun yang kita ucapkan menjadi doa, itu mudah jadi kenyataan. Saya mengatakan ini bukan karena omong kosong. Saya mengatakan ini karena mengalaminya sendiri.
Saya nggak akan mengajarkan apa yang saya belum alami, saya belum buktikan. Karena saya dokter. Dokter tidak memberi obat yang belum dia buktikan efektif. Saya nggak akan mengajarkan ilmu yang justru membuat orang terperosok dalam jurang yang hancur. Tugas saya bukan untuk itu. Tugas saya bukan provokator, tapi motivator. Motivator bagi siapa? Bukan bagi pikiran, tapi bagi jiwa. Agar dia kenal kehebatan dirinya. Kebayang ya? Supaya dia berhenti mengeluh. Kenapa saya harapkan berhenti mengeluh? Karena saya dikasih tahu juga sama Tuhan. Capek lu dengerin manusia ngeluh. Udah dikasih segalanya, ngeluh juga. Gitu. Dapat sampai sini? Nah, kapan kita bisa mencapai gelombang alfa theta yang rileks itu? Mau meditasi sampai kita mendapatkan itu, boleh. Ya. Mau kita gunakan siklus sirkadian, di mana seketika kita mengikuti kinerja alam tubuh kita sehingga dia turun, boleh. Kapan itu? Ada macam-macam waktunya. Di Islam dikenal 5 waktu. Pagi-pagi baru bangun, kita baru bangun nih. Itu juga gelombang alfa theta. Dari tidur menuju beta, gelombang alfa theta. Malam-malam, maghrib, itu juga gelombang alfa theta pas mau turun, ngantuk-ngantuknya. Tengah malam dipaksa bangun. Sholat apa namanya kalau malam-malam? Duhur, tahajud ya. Nanti kalau sholat tahajudnya malam-malam lagi terkonek dengan pikiran bawah sadar yang penuh kesaktian, jangan doanya doain jelek tetangganya. Jangan. Doakan yang baik-baik aja. Karena apa yang kita lemparkan, boleh nggak mendoakan hal buruk pada tetangga kita, orang yang kita benci? Boleh. Tapi apa yang terjadi? Melempar air ke langit, yang jatuh apa? Air. Melempar batu ke langit, yang jatuh apa? Batu. Melempar doa ke luar, ke situ, baliknya apa? Doakan yang baik-baik, nanti baliknya baik-baik. Apa yang diajarkan agama itu make sense. Ya, bukan hal-hal yang gini. Terus apa? Setelah kita melepaskan semuanya, sesudah kita do the best, sudah berdoa, sudah berusaha, tapi kita hanya mempunyai kekuatan 10%. Sisanya 90% adalah kekuatan dari kecerdasan semesta yang lain. Maka do the best and then let nature do the rest. Apa artinya let nature do the rest? Karena kita sudah nggak punya kuasa lagi. Artinya apa? Pasrah mendalam. Itulah is. Mencapai kepasrahan mendalam setelah melakukan segalanya dengan baik. Itulah yang disebut dengan Islam. Islam itu, ya, di luar Islam sebagai nama agama, ya, Islam itu artinya kepasrahan mendalam. Jadi siapapun yang sudah mencapai Islam, dia mencapai kepasrahan mendalam. Bukan agama, saya nggak ngomongin agama. Nah, agama biarlah para ustadz, para ahli agama yang bicara. Saya nggak ngomongin ini. Saya ngomongin hakikat-hakikat, makna-makna. Ya. Setelah kita membutuhkan pencerahan. Karena dengan pencerahan kita bisa melihat, kita bisa membayangkan apa yang terjadi di masa depan. Kita butuh akal budi. Kenapa akal budi dibutuhkan? Agar kita bisa membangun masa depan yang baik. Akal budi itulah pencerahan. Pencerahan itulah Buddha. Buddha melampaui pikiran. Itulah ajaran Buddha. Gitu. Islam sudah, Buddha sudah, gitu. Nah, dapat sampai sini? Makanya di Yesus pun diajarkan bagaimana kita menjadi Yesus yang apa? Yang bisa menyembuhkan orang buta. Yesus menyembuhkan orang buta, artinya apa? Orang yang tadinya tidak bisa melihat kebenaran, bisa menjadi melihat kebenaran dalam dirinya. Ternyata aku sekarang melihat hal-hal mengagumkan dalam diriku. Yesus. Setelah dia melihat dirinya yang buta tadi, dia menyembuhkan kulit orang sakit. Yesus. Artinya apa? Kita sudah berhenti berkutat dengan kulit.
sudah masuk kepada kedalaman diri kita. Ternyata jauh di dalam diriku ada begini. Maka disembuhkanlah yang lumpuh, yang tadinya putus asa, setelah sadar siapa dirinya, potensi dirinya, hilanglah lumpuhnya. Dia bangkit dengan penuh semangat. Itulah kebangkitan. Dalam Islam disebut qiyamah. Kiamat. Ini saya ngomong gini karena yang ngajarin siapa tahu? Kang Abu Marlo. Kebayang maksudnya saya? Nah, jadi ajaran agama itu semua sudah bagus-bagus. Ya, jangan dijadikan, kalau hasilnya buruk bukan agama yang salah. Kita yang mungkin mengotori ajaran agama itu sendiri. Semuanya saya amati, ini semua baik-baik. Dapat ya? Oke. Dan kalau kita lihat kecerdasan bawah sadar kita, ini sudah lengkap di dalam seluruh tubuh kita. Lengkap banget. Saya nggak belajar ilmu kedokteran. Saya karena puluhan tahun belajar ilmu kedokteran, hanya bisa geleng-geleng kagum dengan kehebatan tubuh ini. Dengan demikian saya jadi mengerti, saya benar-benar nggak boleh main-main dengan tubuh saya. Sedikit saja saya memberikan kecemasan pada tubuh saya, seketika sistem pencernaan apa yang terjadi? Asam lambungnya meningkat, perutnya menjadi melilit-melilit mules. Pernah nggak kalau kita lagi stres tuh? Jantung berdebar kencang, napas langsung. Bener nggak? Kaki langsung sarafnya terasa lumpuh kalau kita lagi cemas nih. Aduh, aku nggak berani ngapain nih, tangan langsung gini. Bener nggak? Langsung merasa nyut. Siapa pernah di sini? Nusuk-nusuk kayak dadanya, nyut, padahal nggak terjadi apa-apa. Sistem kita langsung merespon apa yang kita pikirkan. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Dapat sampai sini? Jadi siapakah diri sejati? Oh, mau nggak usah. Saya nanti akan kasih PDF-nya. Udah saya kasih ya. Nanti bagikan kepada teman-teman biar baca lagi ya. Karena satu kali nggak cukup. Baca lagi ulang di rumah ya. Tapi minimal sebelum nanti baca ulang udah dapat penjelasannya. Dapat ya? Nah, jadi siapakah diri sejati kita ini? Banyak yang mikir, oh aku adalah jiwa yang bla-bla-bla. Enggak, diri sejati kita apa? Semua ini adalah diri kita. Tubuh fisik kita adalah materi. Berkah yang luar biasa, jadi pelihara dengan baik tubuh kita. Jangan baru dia mati, baru dihormati. Selama hidup dia abaikan. Jaga selama hidup. Dan terima kasih pada semesta yang telah memberinya sebagai berkah nanti pada saat kita mati. Pikiran kita adalah alat yang mengagumkan. Gunakanlah. Kenapa saya pisahkan gunakanlah? Guna itu artinya ilmu. Ilmukanlah. Berikan ilmu pikiran kita. Supaya pengetahuannya naik. Supaya ajinya naik. Itulah naik. Supaya pengetahuannya naik. Supaya ajinya naik. Itulah disebut naik. Bukan gelarnya naik haji, pengetahuannya naik. Dapat ya? Jiwa adalah kecerdasan semesta dalam diri kita. Jaga jiwa kita dengan baik sebagai kecerdasan. Tanya jiwa kita kalau kita membutuhkan jawaban. Dapat ya? Ruh kita adalah percikan kecerdasan semesta. Karena dia percikan, kembangkanlah jiwa kita menjadi lebih meluas, lebih bebas dari belenggu-belenggu, ya. Kemudian menjadi lebih dewasa, lebih matang, itu tugas kita. Dapat sampai sini? Nah, dan yang terakhir, yang paling penting, yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang adalah yang ini. Apa itu artinya? Selesai. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.